Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Eka Chandra Ramadhani dari kelas 11-7 nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu puisi, dengan maksud untuk memperbaiki dan menambah nilai bahasa Indonesia saya. Yang pertama itu mengenai pengertian puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra yang dimana disajikan dengan larik dan juga bait dan penggunaan diksi yang tepat sehingga penulis dapat mengungkapkan isi hati dan juga perasaannya. Puisi dibangun oleh beberapa unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dalam puisi merupakan unsur pembangun dari dalam puisi. Unsur fisik dalam puisi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada diksi, lalu kata konkret, imaji atau citraan, gaya bahasa, tipografi, dan juga rima. Nah, jadi unsur intrinsik puisi yang pertama itu ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat dan juga selaras yang digunakan oleh pengarang atau penulis untuk menyampaikan suatu gagasan dalam membuat puisi. Untuk mencari diksi dalam suatu puisi, biasanya kita harus mencari atau mengetahui tema dari puisi itu terlebih dahulu. Penggunaan kata-kata untuk membuat diksi ini biasanya bersifat estetik atau estetis dan berbeda dengan kata-kata yang biasanya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata-kata yang digunakan penulis untuk menggambarkan maupun mengimajinasikan sesuatu secara nyata, konkret, dan juga berwujud, sehingga pembaca karya sastra tersebut dapat memahami maupun membayangkan apa yang ditulis oleh seorang penulis tersebut. Nah, dengan adanya kata konkret ini, penulis mampu memberikan imajinasi yang sesuai kepada pembaca, sehingga makna dari puisi tersebut itu menjadi semakin lebih jelas. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada imaji atau citraan. Nah, imaji ini merupakan suatu rangkaian kata yang digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu daya imajinasi. Nah, daya imajinasi yang diciptakan oleh seorang penulis ini seolah-olah pembaca itu dapat merasakan, meraba maupun melihat apa yang sedang ditulis oleh seorang penulis. Imaji ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penglihatan atau visual, yang kedua itu auditif atau pendengaran, lalu yang ketiga itu ada taktil atau perabaan. Kemudian ada tipografi. Nah, tipografi ini merupakan bentuk penulisan dari suatu puisi. Tipografi ini merupakan pengaturan baris dalam suatu puisi yang dimana dalam puisi itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital dan juga diakhiri dengan tanda titik. Tipografi ini juga merupakan unsur yang penting untuk membedakan drama, prosa, dan juga puisi. Selanjutnya ada rima. Rima merupakan kesamaan nada maupun bunyi yang ada di dalam suatu puisi. Biasanya rima ini terletak pada akhir setiap lari yang ada di dalam puisi. Dengan adanya rima, efek bunyi makna yang akan ditimbulkannya itu akan semakin indah dan maknanya itu akan semakin menjadi lebih kuat. Unsur fisik puisi yang terakhir yaitu ada gaya bahasa atau majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis untuk mengungkapkan atau mengatakan sesuatu melalui penggunaan bahasa secara kreatif, imajinatif, dan juga indah, atau dapat berupa juga kiasan. Majas ini digunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan perasaannya, pengalaman batin, suasana hati, harapan, maupun semangat hidupnya. Penggunaan majas ini dilakukan oleh seorang penulis agar penulis itu terhindar dari kata-kata yang bermakna denotatif atau kata-kata yang bermakna lugas. Majas atau gaya bahasa itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Lalu yang kedua ada majas sindiran. Majas sindiran ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Yang ketiga itu ada majas penegasan. Majas penegasan digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan cara tegas. Yang terakhir itu ada majas pertentangan. Majas pertentangan digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentangkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Berikut merupakan contoh-contoh dari majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan juga pertentangan.
Sedangkan unsur batin dalam puisi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tema, rasa, nada dan juga suasana, lalu yang terakhir ada amanat. Unsur batin sebuah puisi yang pertama yaitu ada tema. Nah, tema ini merupakan pokok persoalan yang akan dibuat oleh seorang penulis atau pengarang. Dan tema ini biasanya diambil atau diangkat dari kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur batin yang kedua di dalam puisi yaitu ada rasa. Rasa merupakan ungkapan atau ekspresi penulis terhadap sesuatu atau peristiwa yang sedang terjadi di dalam sebuah puisi. Nah, perasaan penulis ini hubungannya erat dengan tema yang diangkat di dalam sebuah puisi. Hal ini dikarenakan perasaan penulis itu mampu membuat pembaca atau pendengarnya itu menghayati apa yang sedang diceritakan di dalam sebuah puisi. Unsur batin yang ketiga yaitu ada nada dan juga suasana. Nada adalah sikap penulis terhadap pembacanya, sedangkan suasana merupakan keadaan jiwa pembaca setelah ia membaca sebuah puisi. Nah, nada dan juga suasana ini berkaitan erat, karena dengan adanya nada itu akan menimbulkan suatu suasana yang akan dirasakan oleh pembaca ketika dia membaca sebuah puisi. Unsur batin yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin diungkapkan penulis kepada pembacanya. Amanat dapat kita temukan atau dapat kita pahami setelah kita memahami tema, rasa, nada, dan juga suasana. Lalu ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi ini merupakan unsur pembangun di luar karya sastra, yaitu dibagi menjadi 3, unsur biografi, unsur sosial, dan juga unsur nilai. Unsur biografi merupakan latar belakang penulis yang dirasakan oleh pembaca, sedangkan unsur sosial itu merupakan keadaan sosial atau keadaan masyarakat ketika puisi itu sedang dibuat. Lalu yang terakhir ada unsur nilai. Unsur nilai ini meliputi unsur pendidikan, seni, ekonomi, budaya, politik, dan juga adat istiadat. Unsur nilai di dalam puisi ini sendiri dapat mempengaruhi baik dan buruknya suatu puisi.